Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah tergabung di dalam ruangan Zoom meeting ini. Selamat datang juga untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja, teman-teman komunitas, lalu teman-teman dari Direktorat PTLK, dan juga narasumber Bapak Semi Ikranggara dan juga Ibu Fawarti Utami. Untuk teman-teman yang belum bergabung, diharapkan segera bergabung ke Zoom meeting ini. Perkenalkan, saya Pradika Abimanyu atau Abi sebagai moderator dalam Lokakarya sesi pertama pagi ini. Sebelum Lokakarya ini dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur serta doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang akan dibahas pada Lokakarya sesi pertama pagi ini. Lokakarya ini akan berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama akan ada pengantar Indonesiana dari kedua narasumber kami, yaitu Ibu Fawarti Utami dan juga Bapak Semi Ikranggara. Yang kedua, ada paparan konsep kegiatan atau festival dan juga potensi budaya yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja oleh teman-teman yang sudah hadir. Mungkin Bapak Arifuddin dan teman-teman, apakah sudah terhubung, Pak? Iya, terhubung, Pak. Kami sedang nonton rame-rame di sini. Oke, siap. Ada beberapa titik di komunitas juga sedang terhubung di sana. Baik, terima kasih, Pak. Dan yang terakhir akan ada diskusi bersama kedua narasumber. Untuk itu dipersilakan Ibu Fafa dan Bapak Semi untuk memulai sesi pertama, yaitu pengantar Indonesiana. Silakan. Terima kasih Mas Abi. Ya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman di Tanah Toraja dan Dinas Kebudayaan di Tanah Toraja beserta teman-teman komunitas, penggerak seni budaya, mungkin ada perwakilan dari Sangga. Mohon teman-teman yang lain bisa untuk menghubungi yang belum hadir. Karena ini terhitung 14 itu 6 dari peserta adalah kami dari Direktorat PTLK dan
moderator beserta narasumber. Jadi mohon teman-teman bisa menghubungi sekiranya kemarin yang sudah menjadi di list oleh teman-teman Tanah Toraja dan akan menjadi bagian dari workshop daring pada pagi ini. Mas Abi bisa mengkontak salah satu koordinator, mungkin melalui dinas atau ini, karena berarti ini baru 8 orang yang bergabung. Sudah Bu Papa tadi melalui Mas Yahya juga sudah dikontak ke pihak Kabupaten Tanah Toraja. Mungkin satu device itu dipakai untuk rame-rame gitu Bu. Oh, Dan yang juga mana ya? juga ada terkendala sinyal. Yang mana boleh kami tahu? Mungkin Mas Fristawara Kende yang tadi sudah berbicara. Halo, Mas Fristawana. Selamat pagi. Atau Mas Arifudin. Silakan Mas. Apakah sudah terhubung? Mas Arifudin, Mas Joni Payunglang. Ya, Bapak Arifudin. Iya, selamat pakai akun Bu Fristaman. Bu. Iya, pagi Bu. Ada beberapa akun boleh yang kami Mas, pakai untuk rame-rame. Ada Rifudin, ada selamat Fristaman pagi. Kendek. Ya, Mas Frista, selamat pagi. Bisa dibuka videonya agar kami tahu seberapa banyak yang bergabung di dalam Halo. Zoom pada siang hari ini. Mas Frista. Sepertinya terputus Bu Papa karena mungkin kendala sinyal yang sedang tidak baik di daerah sana Bu. Oke. Ini sudah ada Bapak Henok juga. Ya, Pak Heno, Silakan. selamat siang. Masih di mute, Pak. Masih di mute suaranya Pak Heno. Ya, selamat siang Pak Heno dan teman-teman. Nampaknya ini di kantor Ya, dinas siang Bu, ya. apa suara kami kedengaran? Dengaran Pak. Ya, Pak Henok ini Selamat siang. Pak Henok ini kepala bidang kebudayaan Bu di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Kami sedang Baik. kami ikut. Satu akun bisa 4 sampai 5 orang. Oke. Ada beberapa tempat terpisah, ada di Ya. Lembang, di kelurahan, ada juga di dinas. Oke, terima kasih Pak. Nah, dengan begini kita akan menjadi tahu. Selamat siang teman-teman di Dinas Tanah Toraja. Salam kenal. Saya Papa Utami, salah satu tim ahli dari platform Indonesiana yang sudah 5 tahun bergabung mengawal program ini, platform Indonesiana dari daerah ke daerah. Jadi ya, Pak Fisra, selamat siang dan teman-teman semua. Saya harap dari teman-teman komunitas juga banyak hadir. Saya akan merimain kembali apa itu platform Indonesiana sehingga teman-teman semua baik di Dinas Kebudayaan, komunitas, teman-teman sanggar akan menjadi paham sebetulnya apa sih platform Indonesiana gitu. Saya tinggal di Kota Solo Pak. Bu, ngajar di ISI Surakarta. Kebetulan saya pernah main juga di Tanah Toraja sebagai turis ya, sebagai wisatawan. Ya, selamat siang. Saya izin share. Bisa diizinkan, Mas? Silakan Bu Papa. Sudah. Nampak, Mas? Tampak Bu, jelas. Ya.
Terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang berada di kantor dinas maupun berada di sanggar dan komunitas. Izin saya merimain kembali apa itu yang disebut sebagai platform Indonesiana. Jadi latar belakangnya adalah negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2017 telah menjadi sejarah pada persoalan kebudayaan kita, lahirlah Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Nah, platform ini adalah satu bentuk konkret implementasi dari lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tentunya kita menunggu adanya undang-undang yang mengurus tentang kebudayaan ini butuh waktu berpuluh tahun ya. Kita hitung rentang adanya polemik kebudayaan terjadi dari sebelum Indonesia merdeka sudah diwacanakan oleh para tokoh pendiri bangsa ini, dan mungkin 70 tahun kemudian baru lahir adanya undang-undang yang mengurus khusus tentang kebudayaan. Nah, kemudian adapun yang diperoleh masyarakat dari norma-norma yang diamanatkan dalam undang-undang ini adalah kebudayaan sebagai investasi, jadi bukan biaya. Nanti akan kita jelaskan maksudnya bagaimana. Sistem pendataan kebudayaan secara terpadu, adanya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Bapak Ibu di daerah dituntut diminta untuk menyelenggarakan diskusi sarasehan FGD untuk menentukan pokok pikiran kebudayaan daerahnya apa. Kemudian kita mengatur banyak hal tentang strategi kebudayaan, termasuk rencana induk pemajuan kebudayaan. Belum lama, 2 tahun ini kita hadir komitmen tentang adanya dana perwalian kebudayaan yang bisa diakses oleh teman-teman komunitas penggerak lembaga kebudayaan yang ada di berbagai daerah. Dan tentunya pemanfaatan kebudayaan serta penghargaan dan sanksi. Nanti selebihnya akan kita urai satu-satu bagaimana kemudian pemajuan kebudayaan ini memiliki 4 pilar, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Sebetulnya apa saja yang ada di dalam strategi kebudayaan yang ada di dalam Dirjendut yang kemudian nanti akan dirasakan dampaknya oleh semua teman-teman masyarakat dan komunitas-komunitas budaya yang ada di seluruh Nusantara. Tentunya akan ada visi kebudayaan nasional selama 20 tahun ke depan, yaitu Indonesia bahagia berdasarkan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Ini akan ada 7 agenda resolusi agenda kebudayaan, menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, melindungi dan mengembangkan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional, memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem, reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan, dan meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator kemajuan kebudayaan. 7 resolusi agenda kebudayaan ini sangat jelas, yang kemudian ini harus menurun dari negara melalui Kementerian Pendidikan, disusunlah oleh Dirjen, kemudian seluruh UPT
dari Dirjenbud yang kemudian turun sampai ke daerah-daerah hingga kepada pemerintah daerah melalui dinas. Sehingga peran pemerintah jelas sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Ini kira-kira 5 dari pilar platform Indonesiana. Saya menegaskan ulang dari video teaser yang sudah tadi Bapak Ibu saksikan bahwa Indonesiana adalah tata kelola festival. Jadi kita sama-sama menyelaraskan, kita sama-sama mendudukkan, kita sama-sama memahami bahwa semata-mata dukungan, adanya support dari pemerintah pusat yang menunjukkan sebagai fasilitator ini bukan hanya persoalan supporting anggaran. Kita pahamkan bersama-sama bahwa Indonesiana adalah peningkatan tata kelola festival. Jadi mekanisme pengelolaan terpadu atas festival atau kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan mendapatkan dukungan pemerintah pusat serta dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Sehingga Bapak Ibu semua harus menjamin bahwa yang melaksanakan kegiatan ke depan adalah seluruh pemangku kepentingan. Ya, ini teman-teman yang bergabung di dalam berbagai komunitas, teman-teman seniman budayawan, teman-teman dari berbagai sanggar yang akan menjadi pelaksananya. Dinas sebagai payung, sama posisinya Dirjenbud, sama posisinya seperti Direktorat PTLK. Jadi menjadi payung dari adanya festival budaya yang akan digelar. Kemudian syarat yang lain adalah terciptanya dan harus didorong tumbuhnya gotong royong kebudayaan untuk mengkonsolidasi penggunaan sumber daya pembangunan kebudayaan secara strategis. Indonesia meningkatkan kualitas, mengamplifikasi dampak dari tiap-tiap festival atau kegiatan yang terhimpun di dalamnya. Gotong royong ini harus tercermin dari seluruh lini, bukan hanya tadi bahwasanya kalau Nyun Sewu selama ini banyak sekali daerah-daerah yang masih punya penyelenggara festival dalam tanda kutip khusus. Kalau dinas kota, misalnya taruhlah saya di Solo, dinas kebudayaan di Solo biasanya sudah punya think tank yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebudayaannya dalam dinas. Nah, sekarang tidak bisa. Melalui platform Indonesia kita membuka pintu selebar-lebarnya, komunitas, berbagai komunitas tentunya dengan kuratorial yang diselenggarakan secara baik, keterlibatan dari berbagai komunitas ini harus terwujud. Keterlibatan masyarakat harus terwujud. Keterlibatan berbagai lembaga, institusi, OPD, banyak sekali yang bisa kemudian kegotong royongan ini benar-benar bisa kita wujudkan. Kemudian adanya ekosistem kebudayaan. Setiap kegiatan kebudayaan yang berpijak pada platform Indonesiana bukan sebatas keramaian, Bapak Ibu. Jadi platform ini tidak memberikan support atau dukungan untuk hiruk pikuknya pemanggungan, tidak. Jadi platform ini justru akan memberikan support di fondasinya. Bagaimana SDM yang nantinya di Tanah Toraja akan lahir. Kemudian kurator-kurator hebat akan lahir. Manajer festival hebat akan lahir, direktur festival yang kemudian bisa menjaga keberlanjutan dari festivalnya. Jadi kita beda, bukan Tanah Toraja punya program festival, didanai pusat. Bukan seperti itu. Jadi kapasitas SDM-nya yang akan kita naikkan. Dan kita harus festival ini yang digelar nantinya harus mempunyai dampak-dampak. Bagaimana ininya? Nanti kita sama-sama
Di dalam menyiapkan ini semua, dinas duduk bersama menyusun konsep-konsepnya, konsep besar festival ini seperti apa, oleh teman-teman komunitas, oleh teman-teman seniman, yang kemudian bersama disepakati akan mengusung konsep apa, goalnya seperti apa, isu dan wacana besarnya seperti apa, yang kemudian sama-sama mempunyai dan berpikir tentang dampak-dampak dari adanya festival seni budaya digelar. Ada 5 platform pilar platform Indonesiana, yaitu keberagaman, tentunya keragaman apa saja yang ada di Tanah Toraja. Partisipatif, tadi sudah kita singgung, sebagaimana memaksimalkan partisipatif teman-teman dari berbagai genre, lintas genre seni, ada seni rupa, ada teater, ada tari, ada sastra lisan, banyak ya, ada 10 lini yang bisa kita libatkan, ada permainan tradisional mungkin, dan sebagainya. Kemudian penguatan lokal, dari berbagai kekayaan budaya yang ada di Tanah Toraja, kemudian dipilih apa yang disepakati teman-teman bersama yang akan kemudian diusung melalui festival ini. Gotong royong yang tadi sudah kita singgung dari berbagai masyarakat, CSR, perusahaan, instansi, dan beragam. Dan ketersambungan. Bagaimana teman-teman nanti mengawal ketersambungan dari adanya festival ini seperti apa? Dengan jaringan kabupaten, dengan jaringan festival yang ada, dengan jaringan provinsi, mungkin bahkan internasional. Ini kira-kira peta yang kemudian terjadinya ekosistem kebudayaan secara menyeluruh yang didukung oleh berbagai stakeholder yang ada di Tanah Toraja. Nah, kemudian platform ini kemudian akan seperti apa fase-fase yang akan dilalui dalam menjaga dan mengawal sebelum terjadinya festival berlangsung. Karena capaiannya adalah peningkatan capacity building, tata kelola pada festivalnya, tentunya kita akan melalui fase adanya lokakarya. Yang tahapan ini adalah lokakarya daring. Nanti akan ada panel ahli yang akan diterjunkan di Tanah Toraja. Kita belum tahu siapa yang akan ditugaskan ke sana untuk melakukan survei, kemudian pendampingan melalui coaching klinik dan workshop. Dan Bapak Ibu teman-teman harus menghadirkan benar-benar orang-orang yang akan menjadi bagian dari festival ini, dari teman-teman komunitas sepenuhnya, dan mentoring, dan kemudian akan mengawal dari pelaksanaan festivalnya. Ini sekilas contoh-contoh selama kurun waktu 5 tahun platform Indonesiana ini sudah menjadi bagian dari berbagai kabupaten-kabupaten, dan ada yang memang menjadi contoh baik, ada yang kemudian setiap tahun ada progres secara kualitas maupun kuantitas festivalnya, dan kita memberikan support selama 3 tahun berturut-turut. Jadi banyak juga kota-kota yang memberikan praktik baik dari adanya platform Indonesiana. Misalnya di Kabupaten Temanggung ini sudah tahun keempat bahkan ini yang menggunakan setting bambu-bambu ini. Mereka mengusung festivalnya dengan tema lestari alamku, lestari budayaku, dan lestari masyarakat. Sangat konsisten bagaimana teman-teman komunitas di Kabupaten Temanggung ini yang beri nama festivalnya Festival Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing ini adalah nama gunung, 2 gunung yang mengapit Kabupaten Temanggung. Bagaimana melalui festival budaya
mereka bisa menjaga alam sekitarnya dengan gerakan-gerakan. Tidak ada unsur plastik di dalam kegiatan budayanya. Bahkan sampai saat ini banyak kegiatan-kegiatan di Kabupaten Temanggung yang tidak menjadi bagian dari platform Indonesiana menunjukkan praktek baik itu. Kemudian dampaknya apa dari peristiwa festival besar ini? Melalui riset panjang sejarah dengan adanya prasasti yang ditemukan, kemudian digelarlah pertunjukan kolosal yang berdasarkan riset panjang, dan ini menunjukkan sekali dampak yang sangat luar biasa bagaimana penggalian liar di tebing-tebing, di bukit-bukit di Kabupaten Temanggung ini bisa diminimalis dari adanya gerakan seni budaya melalui festival Sindoro Sumbing. Kemudian ada misalnya Kabupaten Belitung Timur yang pengerjaan festivalnya ini benar-benar didukung 90% anak-anak muda yang bergabung menyelenggarakan festival budaya jalur rempah di Belitung Timur. Sehingga kalau teman-teman muda yang terlibat ini secara keberlanjutannya kita masih berharapnya masih bisa panjang gitu. Kemudian ini ada festival cerita dari Blora di Kabupaten Jawa Tengah. Festivalnya kecil, anggarannya juga tidak terlalu besar, tetapi mampu mempertemukan komunitas aliran kepercayaan pengikut Samin Surontiko yang 100 tahun lebih belum pernah terjadi sejak adanya tokoh Samin Surontiko. Jadi hadir peristiwa namanya Tumbuh Ageng dari adanya festival cerita dari Blora yang kemudian ajaran Samin ini yang selama ini ditutup, yang selama ini tidak pernah kemudian dipubliskan, dianggap satu ajaran yang dalam tanda kutip membodohkan begitu. Tetapi melalui festival ini justru kita buka banyak program-program seperti tinggal bersama komunitas itu menjadi tahu bagaimana kearifan-kearifan lokal, ajaran-ajaran Samin yang selama ini masih dipercayai dan masih dilakoni oleh komunitas-komunitas Samin. Itu hanya sekilas dan banyak sekali daerah-daerah lain, misalnya Kabupaten Bajawa, di Ngada Inerie di Bajawa, itu juga menggelar festival Inerie yang mampu mendatangkan, karena Bupati mengawal penuh, dinas memberikan support penuh kepada komunitas yang bergerak, sehingga menghadirkan para modal, pemilik modal, kepala bank yang akhirnya dari pertemuan adanya petani-petani kopi di Kabupaten Bajawa, ini bisa mendapatkan modal-modal untuk mengembangkan usaha-usahanya. Di bawah ini festival Bajamu Saman di Aceh yang diikuti oleh sekian ribu penari Saman. Tidak kalah baik juga ada Sileat Festival yang dikerjakan oleh Provinsi Sumatera Barat yang juga dampaknya banyak, melahirkan SDM-SDM handal yang kemudian justru dipakai oleh berbagai daerah yang ada di kawasan Provinsi Sumatera. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, hal-hal penting yang harus nanti teman-teman komunitas seniman mengawal adalah pekerjaan-pekerjaan yang di luar persoalan artistik. Kalau nanti akan ada sekian hari festival digelar di Tanah Toraja, akan ada mementaskan kesenian A, B, ritual C, dan sebagainya. Tetapi 6 poin ini yang harus teman-teman kerjakan bersama, bagaimana tentang pengelolaan pengetahuannya, bagaimana sistem kerja kuratorialnya, bagaimana mengembangkan budaya, bagaimana kerja-kerja komunikasi dan publikasi, bagaimana persiapan dari teman-teman mengatur dari sisi manajemen produksinya,
dan bagaimana bidang yang dapat melahirkan dampak-dampak di luar persoalan seni budaya adalah kewirausahaan dan perluasan jejaring. Jadi ternyata kompleks. Mau menggelar festival itu hal-hal yang harus dipersiapkan banyak sekali. Pengelolaan pengetahuan misalnya, siapa yang akan menulis tentang narasi besar festival yang akan digelar di Tanah Toraja ini? Siapa saja yang terlibat? Ada maestro apa? Bagaimana sejarahnya? Jadi ini seperti orang-orang konkretnya adalah orang-orang yang akan melakukan riset pengolahan data, menuliskan, dan nanti akan menyebarluaskannya melalui media, melalui website, melalui blog, melalui akun Festival Tanah Toraja sendiri, bahkan melahirkan atau meninggalkan jejak legacy dari setiap tahun festival yang dikerjakan di Tanah Toraja. Ada buku program, ada buku yang dibikin yang kemudian tanpa melihat festivalnya, anak-anak generasi muda bisa mengakses, bisa membaca tentang festival yang diselenggarakan di Tanah Toraja di tahun 2023. Kira-kira itu mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Ini kita bisa tuliskan bagaimana tadi kita sebut kalau festival itu adalah investasi sebuah kota. Kota yang menyelenggarakan festival itu bukan membuang biaya, tetapi justru mendapatkan kedepannya mendapatkan banyak sekali support dari berbagai lintas, berbagai bidang demi pemajuan pembangunan sebuah kota. Jadi ini yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Kalau hingar-bingar pemanggungannya semua daerah sudah jago, karena semua daerah punya kehebatannya masing-masing. Semua daerah punya modal dan keelokan masing-masing budaya yang bisa kita up bersama. Tetapi bagaimana kemudian dampak-dampak yang dilahirkan melalui pementasan. Sekali lagi platform Indonesiana tidak memfokuskan pada hingar-bingar pementasannya, bukan sebagai satu kegiatan yang hit and run, kita datang, kita pukul terus, wow gede terus kita besok pergi, enggak. Tapi Bapak Ibu sudah harus berpikir bagaimana keberlangsungan di tahun 2024, 2025 nanti seperti apa. Sehingga makanya butuh sekali keterlibatan teman-teman komunitas dalam mewujudkan ini semua. Begitu Mas Abi. Nanti bisa kita diskusi setelah kita mendapatkan paparan kira-kira konsep besar apa yang akan teman-teman Tanah Toraja siapkan di tahun 2023 ini. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Pewarti Utami. Sebelum kita mendengarkan paparan konsep kegiatan dan festival pada tahun ini dari Kabupaten Tanah Toraja, mari kita mendengarkan pengantar singkat dan mungkin sedikit perkenalan dari Bapak Semi Ikra. Silakan Pak Semi. Oke ya. Baik. Ya, selamat pagi kawan-kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toraja dan juga teman-teman komunitas di Toraja. Senang sekali bisa bertemu bapak-bapak dan teman-teman semua di sini. Perkenalkan, nama saya Semi Ikra, saya seorang seniman, tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. Tapi sekarang di sini saya bertugas sebagai panel ahli Platform Indonesiana. Baik, saya akan memaparkan sedikit saja ya sebuah ide tentang tata kelola gitu. Ini seperti mengulang, tapi juga saya kira penting menitik beratkan pada aspek tata kelola ini, dan saya kira banyak sekali pihak-pihak di daerah
paham betul dan bisa menyesuaikan dengan konteksnya masing-masing gitu. Saya ingin berbicara hal yang sebenarnya sangat sederhana gitu. Bagaimana sih tata kelola yang baik, terutama dalam prinsip-prinsip modern gitu. Anggaplah kita memiliki sebuah proposal. Ketika kita membuat sebuah acara, sebuah kegiatan, kita selalu memulainya dengan proposal. Ini hal yang sederhana. Proposal yang secara etimologi artinya kan lamaran gitu. Kita mulai dari aspek misalkan covernya dulu, desainnya dulu. Nah, prinsip dasarnya kan dari desain ini adalah readabilitas gitu ya, keterbacaan gitu. Belum pada persoalan keindahan gitu. Yang terpenting dia harus terbaca dulu, jelas gagasan di depannya apa gitu. Kemudian kita berbicara tentang struktur proposal, latar belakang. Latar belakang ini penting karena di latar belakang ini konsep sebuah kegiatan bisa dielaborasi gitu secara lebih mendalam sehingga yang membaca pihak eksternal bisa diyakinkan bahwa kegiatan nanti sangat penting untuk didukung gitu. Ya berikutnya sederhana atau memang sudah konvensional metode kerja dan segala macam gitu. Di dalamnya juga ada tim kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip modern sebenarnya seperti direktur festival, kurator festival, public relation dan lain-lain gitu. Seluruhnya prinsip-prinsip dasar modern. Tetapi dalam platform Indonesiana unsur-unsur modern itu diyakini tidak cukup karena konteks Indonesia itu berbeda. Situasi Indonesia lebih kaya bahkan dari dunia barat dalam persoalan kebudayaan. Ada satu kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kearifan lokal itu bernama gotong royong. Dalam bahasa yang lain gitu atau diturunkan dalam bahasa modern, ada kerja-kerja partisipatif para pihak untuk menggelar sebuah acara gitu. Di dalam proposal yang nantinya akan juga dieksekusi pada kerja-kerja di lapangan, biasanya dimulai dari kerja-kerja yang kecil gitu, membentuk tim kecil. Awalnya biasanya tim kecil, kemudian makin kesini makin besar karena mengajak para pihak gitu. Gagasan disampaikan, eksekusi terhadap gagasan dilaksanakan sesuai strategi yang dibuat terlebih dahulu sehingga terjadi semacam puncak dari eksekusi itu. Terjadi katakanlah milestone dari gagasan itu yang tentu saja terlihat di dalam festival. Festival yang baik biasanya tidak hanya menimbulkan ketertarikan dari para apresiator di lingkup yang terkecil dengan tata kelola yang baik. Festival yang kita buat itu bisa teramplifikasi pada ruang-ruang yang lebih luas, pada penonton-penonton yang tidak hadir secara fisik gitu. Festival di Toraja bisa disaksikan saya yang di Lampung, teman-teman di Jakarta, bapak-bapak yang di Solo atau kemanapun gitu. Kemudian festival usai, kan sebenarnya gagasan festival itu tidak pernah usai gitu. Dia harus terus digarap gitu. Pasca festival usai, sebaiknya ada evaluasi gitu, sehingga kita bisa melihat di mana kekurangan kita, kelemahan kita di mana, apa yang bisa dinaikkan lagi. Dalam festival-festival yang mapan, biasanya ada tim penjaga festival sebelum kepanitiaan definitif terbentuk gitu ya. Katakanlah dia semacam tim kurator khusus gitu, atau semacam formatur gitu. Jadi inilah yang sebenarnya memungkinkan festival itu berkelanjutan. Begitu pula misalkan kalau kita merujuk pada festival-festival di dunia utara, khususnya di Eropa gitu. Ada satu festival yang namanya Documenta gitu. Documenta itu berada di sebuah kota bernama Kassel. Kota ini sebenarnya kota kecil dekat pelabuhan. Kota ini adalah kota yang hancur saat Perang Dunia Kedua gitu. Tetapi seorang seniman memanfaatkan potensi-potensi yang ada pasca kehancuran Perang Dunia Kedua itu.
Nah, sekarang festival itu terus berlanjut sudah puluhan tahun, 30 tahun lebih gitu. Dan orang-orang dari seluruh dunia setiap 5 tahun sekali datang ke festival itu. Festivalnya 5 tahun sekali dan dilaksanakan yang terakhir ini hampir 4 bulan. Jadi 2 bulan sebelum acara teman-teman membooking hotel itu udah penuh aja, udah nggak kebagian hotel. Bahkan para pengunjung festival itu harus tinggal di luar kota, bahkan nyewa hotel yang ada di luar negara, di Austria gitu. Itu kondisi di Documenta. Festival ini baik karena memang ada semacam tim penjaga festival yang menjamin festival ini berkelanjutan gitu. Begitu pula festival-festival lain seperti Avignon di Prancis gitu, dia terus berkelanjutan. Nah, ini adalah rujukan modern. Tetapi sesungguhnya festival-festival di kita gitu, bahkan usianya sudah lebih tua daripada festival yang saya sebutkan barusan. Asumsi saya festival yang teman-teman akan laksanakan nanti di bulan September, upacara adat mainnya ini, kalau dari penandanya mungkin sebenarnya ini upacara adat yang sudah berlangsung ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Nah, ketika kita sudah memiliki kekuatan yang seperti itu, saya yakin festival kita akan sama kuatnya dengan festival-festival yang ada di dunia barat gitu. Nah, bersama platform Indonesiana ini, hal itu dimungkinkan jika kerja-kerja partisipatif yang disinggung oleh Mbak Fafa tadi sungguh-sungguh terwujudkan. Saya kira demikian, Mas Abi, pengantar dari saya, singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi. Selanjutnya, paparan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja, dipersilakan. Ya, halo Pak, selamat siang. Apa suara kami kedengaran? Yang Pak. Terdengar. Ya, kami akan memberi sedikit gambaran mengenai festival yang akan dilaksanakan di Lembang Pali, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Toraja, yang diperkirakan akan dilaksanakan bulan September nanti. Kenapa kami masih memperkirakan? Karena kegiatan ini disesuaikan dengan musim panen. Jadi akan dilaksanakan setelah panen raya, khususnya di Kecamatan Bituang. Ya, mungkin saya persilakan Pak Benyamin memberi sedikit gambaran bahwa apa sih yang dimaksud ritual adat Manene itu yang diperkirakan sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun. Hanya di beberapa tempat, tidak semua tempat melaksanakan ritual tersebut. Silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Masih terdengar suara kami dari Toraja? Iya, Bapak terdengar. Ya, terima kasih. Ada sedikit kami paparkan sedikit mengenai dengan pelaksanaan ritual yang masih bersifat keadaran di Kabupaten Tanah Toraja, khususnya di Toraja bagian barat. Karena yang langsung kita dengar di Toraja selama ini hanya festival-festival yang ada di Toraja Utara. Nah, masih ada kegiatan-kegiatan kearifan lokal yang masih terpendam di Tanah Toraja yang belum ditonjolkan oleh pemerintah kabupaten selama ini, yaitu di Toraja Barat yang terletak di Kecamatan Bituang yang namanya Mak Nenek. Ini Mak Nenek ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan ini yang dilakukan secara ritual, secara tradisional, mulai dari nenek moyang kita dulu sebelum Indonesia, bahkan sudah berkisar beberapa ribuan tahun yang lalu. Nah, kegiatan ini sangat sakral dilakukan di Tanah Toraja oleh karena kegiatan ini masih bersifat seolah-olah orang yang sudah meninggal dan yang sudah masih hidup masih ada hubungan keakraban kepada almarhum leluhur kita. Nah, kenapa ini bersifat sakral? Karena masih ada penyembahan-penyembahan yang ada di situ yang bersifat kedaerahan yang merupakan adat-adat tradisi kalau di luar provinsi
orang kenal Hindu Bali, tapi kita di Toraja Hindu Toraja. Yang melaksanakan ritual di situ pada tahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu ialah pada dasarnya namanya agama Alu Todolo. Tetapi sekarang masih secara rutin dilakukan secara setiap tahun, itu namanya Alu Manene. Yang dilakukan dalam Alu Manene ini ialah semua mayat yang ada di dalam kuburan, yang kuburan itu diangkat secara bersamaan dari dalam dan dibuka, diganti semua bungkusannya. Di situ banyak prosesi yang dilakukan berkaitan dengan adat atau Alu Manene ini, sehingga sampai puncak hari hanya. Kami singkat paparkan saja mengenai dengan kegiatan ini, bahwa di dalam pelaksanaan ritual Manene ini banyak kegiatan-kegiatan festival yang dilakukan pendahulu kami di Toraja, yang rutin dilakukan setiap tahun, tetapi mengingat karena pendanaan di Kabupaten Tanah Toraja, khususnya di lokasi yang bersangkutan, sangat minim, sehingga festival itu sudah jarang dilakukan, tetapi kegiatan Manene ini tetap dilakukan setiap tahun. Untuk itu lewat kesempatan ini bagi Bapak Ibu dalam Indonesia, bahwa mudah-mudahan dalam tahun ini kami angkat kegiatan Manene ini secara maksimal dan menampilkan berbagai macam kegiatan festival kedaerahan yang bersifat kesenian. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah melihat di medsos mengenai dengan kesenian tradisional di Tanah Toraja, tetapi ada kesenian tradisional yang masih unik yang dilakukan sehubungan dengan Manene ini, belum pernah ditonton lewat media. Jadi untuk itu kami sangat mengharapkan suntikan dana dari pusat berkaitan dengan pelaksanaan festival ini, karena ini kami lihat di situ akan menunjang kedatangan wisatawan. Ya, dalam pelaksanaan ini juga nanti kami sangat mengharapkan bisa dijual ke dunia luar, sehingga yang bersifat kedaerahan di wilayah ini bisa ditonton dan diketahui oleh masyarakat umum. Mengenai dengan kegiatan Manene ini juga akan dirangkaikan kegiatan habis panen setiap tahun. Karena sakral dilakukan kegiatan Manene ini apabila sawah-sawah itu masih terisi oleh padi. Artinya secara pemahaman ilmiahnya bahwa tidak bisa dilakukan acara Manene ini apabila padi belum dipotong dari sawah. Artinya keadaan padi belum kosong di sawah. Jadi makanya dalam pelaksanaan Manene ini biasanya tidak menentu bulannya dalam satu tahun, karena mengingat dari situasi dan kondisi keadaan sawah, karena mungkin dari pengaruh musim kemarau atau hujan, sehingga masyarakat lambat melaksanakan tanam padi, sehingga ritual Manene ini bisa bergeser ke bulan berikutnya atau didahului oleh bulan-bulan yang bersangkutan. Nah, ini yang secara singkat kami sampaikan dari Tanah Toraja, bahwa kami sangat mengharapkan pemerintah pusat maupun provinsi bisa mendukung kami dalam kegiatan ini, karena banyak sekali kendala-kendala selama ini yang berkaitan dengan Manene yang kami lakukan setiap tahun. Tapi mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kami lakukan secara maksimal oleh karena adanya program dari Indonesiana ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ini secara singkat dari kami, dan mohon responnya dari pusat dan dari provinsi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum itu mungkin ada teman-teman dari komunitas, Pak, yang mau memberikan tanggapan terkait pelaksanaan ritual adat Manene pada tahun ini.
kemungkinan informasi karena jaringan di lokasi sudah terclose, kemungkinan ya karena kondisi di lapangan Pak, karena agak lokasi yang untuk rencana itu agak jauh, agak masuk daerah pelosok, jadi kemungkinan signal di sana kurang jelas Pak. Ya. Oh, baik Pak. Kalau Tapi begitu, yang jelas mereka di sana monitor siap dengan rencana kegiatan ini. baik Pak Henok. Selanjutnya mungkin Bu Fafa atau Pak Semi ingin memberikan tanggapan maupun komentar terlebih dahulu, silakan. Ya, saya sama Mas. Saya pengen dapat cerita, pengen dapat masukan dari teman-teman komunitas. Monggo yang hadir bisa mewakili. Silakan teman-teman. dari kami dari teman-teman Raja bahwa dalam pelaksanaan ritual nanti juga ini kami akan rencanakan kegiatan-kegiatan pameran lokal yang bersifat kedaerahan, mungkin ada kuliner, dan apapun yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang ada di wilayah tersebut, sehingga bisa mengundang masyarakat banyak untuk datang menonton, untuk melihat kegiatan ritual ini, Pak. Ya Pak, minta tolong ada yang bisa menghubungi dari perwakilan dari di luar dinas. Jadi teman-teman seniman, penggerak, apa yang ikut menjadi bagian dari upacara ini, karena peserta Zoom ini mestinya juga diikuti oleh teman-teman dari komunitas, Pak. Sebenarnya ini kami sudah rancang sedemikian rupa, tetapi mengingat Medan di Tanah Toraja tidak menyeluruh jaringan, jadi kami meeting saja di wilayah kota ini, Bapak Ibu. Mohon maaf, satu pun ini tidak ada yang hadir, nggih? Tadi sebenarnya ada yang sempat ikut Pak. Mereka ikut bersama-sama di sana atas nama Joni, tapi saya lihat hilang lagi jaringan ini. Sempat kami ajak komunitas untuk ikut bersama, tapi Pak, saya kan nggak bisa lihat wajah panjenengan yang bicara. Ya, ya, ini dengan nama siapa Pak? Saya Arif Budi, Bu. Arif Budi. Ya. Pak Arif Budi sebagai? Saya sebagai staf di Dinas Kebudayaan. Staf di Kebudayaan. Kalau Bapak tadi Kabid ya? Staf lapangan juga. Kalau Pak Henok nih siapa? Pak Henok Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Bidang Kebudayaan Pak Henok. Kebetulan Pak Benyamin ini orang asli lokus di sana. Jadi beliau tadi yang memberikan gambaran apa-apa yang akan dan sedang dilaksanakan nantinya. Mas Arif Yudi, ya? Arifudin. Arifudin. Ya. Arifudin, staf di dinas. Terus Bapak yang di belakang Mas Arifudin? Pak Benyamin. Pak, maaf? Benyamin. Pak Benyamin. Jadi nyuwun sewu Pak, ini tidak bisa kita diskusinya berlanjut karena memang syarat dari platform ini ada keterlibatannya komunitas. Ini satu. Jadi kalau yang kemarin diundang cuma satu dengan kendala sinyal, ini mestinya besok disiasati dikumpulkan dalam satu aula, diundang oleh dinas, jadi kita bisa berdiskusi begitu.
Kalau begini kan ini kita cuman satu arah, dinas dan direktur PT LK. Padahal syarat plafon ini yang menyelenggarakan harus komunitas dan terlibat menyusun, berdiskusi dari awal. Itu Pak. Sebenarnya yang menyusun proposal yang kami kirim ini juga dari masukan pihak Kepala Lembang. Lembang Ya, itu ini kan problemnya pagi ini kita nggak bisa ketemu. kami coba hubungi. Ya, mungkin Saya dari Lembang 1, maaf. mungkin nanti kita usahakan kalau dari Coba ada ini Bu Ripka dari Rawapali. Apa suara kedengaran Bu Ripka? Iya, iya Bang. Iya, silakan Bu Ripka. Silakan Bu Ripka. Saya cuma mewakili dari Lembang Pali Pak, karena Pak Lembangnya lagi Lembang. ya, Halo Bu Ripka, silakan beri komentar sedikit mengenai gambaran yang ada di Lembang Pali mengenai ritual adat Mak Nenek, kemudian keterlibatan masyarakat nantinya. Jadi Mak Nenek di Lembang Pali itu diadakan setiap bulan September setiap tahun. Itu semua masyarakat terlibat untuk membersihkan kuburan, kemudian kalau ada yang mau diganti pakaian orang mati juga bisa, dengan catatan harus ada korban bakarannya, seperti itu. Ya, sekedar gambaran juga ada 5 nama yang diajukan dari khusus di wilayah Lombok. 35 nama itu termasuk staf kelurahan, termasuk juga masyarakat sekitar, seniman, khususnya seni Mak Badong yang akan ditampilkan pada saat festival tersebut. Tidak apa-apa kami dari waktu lain untuk menghadirkan semua penduduk yang akan terlibat, bisa jadi hari. Tetapi sebagai staf dinas kebudayaan, saya masyarakat yang tinggal di situ mengetahui segala sesuatunya yang ada di lapangan dan terlibat langsung setiap tahun. Tetapi kalau memang itu persyaratan utama harus menghadirkan semua komunitas yang akan terlibat, berarti kami akan cari waktu lain. Memang ada ya. Ya, nanti kalau pertemuan berikutnya 13 April baru kami hadirkan semua yang akan terlibat di dalam. Karena sengaja kami kondisikan dalam pertemuan ini karena uji coba di lapangan untuk mereka mau memanfaatkan signalnya, tetapi ternyata ini hari tidak maksimal. Jadi mungkin untuk pertemuan tanggal 13 April kami akan pusatkan di kabupaten untuk mengingat kondisi signal yang tidak stabil. Ya, karena kenapa mereka tidak hadir dalam di tingkat kabupaten ini hari? Karena kami uji coba di lapangan bahwa apakah signal yang akan maksimal. Ternyata ini hari hanya dari staf Lembang saja yang bisa suaranya kedengaran. Itu lain tidak kedengaran karena ini mengenai dengan posisi jaringannya di lapangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf, saya juga kendala. Nanti saya tiba-tiba mati ini saya beralih ke mobile phone. Mas Arifuddin, mohon saya nanti minta kontaknya ya Mas, biar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terus dari Zoom saat ini menuju nanti Zoom meeting berikutnya, apa saja yang harus disiapkan dengan komunitas. Jadi nanti
pada saat Zoom meeting kedua, komunitas yang sudah presentasi, Mas. Jadi bukan panjenengan-panjenengan, kemudian yang menyusun apa yang harus dikerjakan, susunan kepanitiaan, rangkaian acaranya seperti apa, itu nanti sudah bisa kita diskusikan di Zoom pada sesi kedua. Baik, Bu. Oke. Termasuk tadi mungkin nanti saya akan share apa saja yang harus dikawal terkait dengan tadi ya, pengetahuan pengelolaannya, macam-macam yang harus dikerjakan dalam platform Indonesiana ini. Saya yakin kalau terkait dengan ritual sakralnya ritual Mamenek ini sudah luar biasa sekali kalau kita juga lihat selama ini di sosial media begitu ya. Cuman apa sih bapak-bapak semua mungkin juga sambil mencatat selama ini yang tidak maksimal atau belum maksimal dikerjakan itu apa, bidang apanya gitu. Jadi nanti kita bisa sama-sama entah Bang Semi, entah panel ahli yang lain yang akan dikirim ke Tanah Toraja ini bisa kemudian istilahnya memberikan pendampingan dengan maksimal kepada teman-teman komunitas. Sebagai gambaran saja, Bapak-Bapak, Mas Syarifuddin, di daerah lain ketika Zoom meeting begini, misalnya Kabupaten Baru di Sulawesi Barat, itu yang ikut 98. Kemarin juga kendala sinyal sangat terpencil di Kabupaten Sika, di Kecamatan Lela, itu pinggir laut yang sinyalnya juga ini yang ikut 69. Satu ruangan ada, satu aula itu ada 40. Jadi memang SDM penggerak-penggerak kebudayaan di daerah ini yang harus dihadirkan. Mungkin ke depan bisa melibatkan ada sebagian akademisi, ada sebagian sejarawan, ada sebagian memang pelaku budayanya, ada koreo, ada komposer misalnya, ada yang sesepuh yang terlibat di dalam ritual upacara Manenek itu misalnya. Jadi beragam Mas Pak yang kita libatkan di dalam festival ke depan. Baik, Bu. Mungkin ke depan kami akan berusaha hadirkan komunitas untuk berkumpul di sebuah aula. Jadi walaupun hanya beberapa akun yang aktif sebagai anggota Zoom meeting, tapi terdiri dari beberapa orang. Ya, dan sekarang kan bisa Mas, misalnya dengan screen, satu laptop dengan screen, terus ada 30 orang. Satu lagi misalnya karena jauh di daerah mana bisa dikondisikan seperti itu. Sudah sangat simpel sebetulnya ininya. Baik, Bu. Terus gini Mas Syarifuddin, mungkin Mas Syarifuddin yang bisa bercerita lebih banyak begitu ya. Saya penasaran kemarin ketertarikan untuk menjadi bagian dari platform Indonesia. Nah ini apa Mas yang melatar belakangi? Ketertarikan kami untuk ikut serta dalam program Indonesia ya, Bu. Ya, pertama kami melihat bahwa masih banyak ritual-ritual adat yang tidak dikenal, kemudian bersifat sakral, namun hampir punah. Kami ingin memanfaatkan program Indonesiana dalam rangka naik kelas lagi, supaya festival ini naik kelas lagi. Ya, oke, Bu. Kemudian banyak sebenarnya potensi yang ada di Kecamatan Bituang, misalnya UMKM yang terkait dengan kopi, kuliner, kemudian tenun, itu yang kami mau sandingkan dengan pelaksanaan ritual yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti.
karena festival ini akan mencakup tiga besar kegiatan itu. Pertama ritual, kedua pameran UMKM, ketiga seminar. Nah, bahasa agak kasarnya mungkin sebelum ritual ini ke depan akan punah, kita ingin mendokumentasikan, mengarsipkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin tulisan, video, bagaimana ritual ini dilaksanakan. Karena kita lihat sendiri dengan semakin modernnya ritual ini semakin tergeser. Jadi pada saat pelaksanaan ritual ini nanti kami juga akan mendokumentasikan dengan baik, mulai dari hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga. Kemudian ada juga tulisan-tulisan yang akan terbit. Jadi berhubung di dinas sendiri dana mengenai ritual ini sangat sedikit, jadi kami ingin memanfaatkan program Indonesiana supaya pelaksanaan ritual semakin maksimal. Sebenarnya dalam menurut keterangan masyarakat ada cukup banyak hal yang wajib diadakan, tapi karena keterbatasan dana, jadi dilaksanakan apa adanya. Misalnya pengadaan seni mak badong. Seni mak badong itu semacam tarian peratapan kedukaan bagi orang yang mati, tapi karena selama ini tidak memungkinkan anggarannya, jadi ditiadakan. Jadi itu yang kami mau angkat kembali supaya betul-betul ritual ini bersifat sakral dan lengkap dengan memanfaatkan dana Indonesia. Kemudian ini akan menjadikan objek atau destinasi wisata baru selain Lofi Desember yang kita tahu selama ini yang dilaksanakan bulan Desember. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Mas Syarifuddin. Kita ini ya lebih punya gambaran lagi. Yang saya ingin tahu karena ini kegiatan ritual, apakah nanti hari itu khusus, Mas? Ini kan Mas sebut 3 hari di bulan September. Apakah dari sekarang sudah dikunci tanggalnya atau masih tentatif? Dan juga apakah memang karena terkait ritual, ibaratnya kalau di Jawa, harus satu suro yang nggak bisa digeser-geser gitu misalnya. Seperti apa? Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Benyamin, jadi pelaksanaan ritual ini tergantung pada selesainya panen. Jadi kami belum bisa memberi gambaran tanggal yang pasti, hanya saja bulannya itu sekitar September, karena kita bisa hitung kapan penanaman, kapan panennya. Jadi bulan September kami belum bisa kasih gambaran tanggal pastinya. Jadi menjelang September nanti baru kami akan bicarakan dengan tokoh-tokoh adat. Apakah, ya berlanjut ini, apakah 3 bulan sebelum September sudah bisa dikunci? Kalau misalnya di Jawa masa tanam padi itu 3,5 bulan begitu, karena ini terkait juga dengan publikasi, karena kita tidak bisa 2 minggu sebelum hari H baru tahu kapannya kan gitu. Kita punya hajatan besar nih, mau mengundang siapa, mau dilihat siapa, mau untuk apa, itu kan perlu kita pikirkan bersama. Kalau ibaratnya di desa tersebut mungkin nggak perlu kita woro-woro, nggak perlu kita bikin publikasi, nggak perlu kita secara tadi rentetan pekerjaan banyak hal itu jadi kita kesampingkan gitu, karena kalau bisa kita jauh hari tahu itu akan ada timeline, akan ada deadline, teman-teman di bidang publikasi kapan bisa men-share, kapan bisa meng-up agendanya dan sebagainya. Iya Bu, menurutnya Pak Benyamin yang orang di sana langsung 2-3 bulan kami sudah bisa memberi kepastian kira-kira tanggal berapa perkiraannya. Apalagi mungkin kita punya intervensi ke masyarakat dengan anggaran ini, mungkin kita bisa bicarakan kapan kepastiannya. Tapi perlu diingat ya Mas Syarifuddin, jadi kita sama-sama menyamakan persepsi begitu, bahwa platform Indonesia hadir bukan semata-mata karena supporting anggaran ya.
Iya. Ya, nanti karena banyak juga daerah yang salah kemudian menangkap bahwasanya akan ada dana yang digelontorkan begitu ke daerah di Tanah Toraja untuk hajatan festival ini. Jadi sebetulnya enggak, sebetulnya platform Indonesiana ini lebih pada peningkatan kapasitas sehingga nanti akan dihadirkan sekian narasumber dalam tanda kutip bersama mendampingi teman-teman komunitas menyiapkan festival ini tadi melahirkan kuratorial, melahirkan pimpinan produksi, melahirkan itu yang capaian-capaian itu termasuk peningkatan kerja-kerja di bidang festivalnya. Ya, mungkin sedikit menanggapi Bu, nama-nama yang ada di lampiran surat ini sejumlah kalau tidak salah 64 orang. Itu data pertama yang kami kirim. Sebenarnya data kedua yang kami perbarui waktu itu sudah hampir 80-78 kalau tidak salah. Karena masukan dari kepala dinas kami dimasukkan juga nama 19 camat yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi ini akan jadi pilot project untuk masing-masing camat nantinya melaksanakan kegiatan serupa di daerahnya. Jadi saya lihat kemarin yang di surat yang dikirim oleh Pak Yahya itu masih 64 orang. Jadi mungkin berikutnya mudah-mudahan kami betul-betul bisa maksimalkan peserta yang bisa hadir di satu aula yang kami pusatkan nantinya. Bahkan pemerintah setempat, apakah tingkat kelurahan, kecamatan, begitu pula komunitas yang ada, termasuk seniman tarian Mak Badung itu tadi. Kami akan datangkan perwakilannya karena tidak mungkin dia datangkan semua. Karena biasanya jumlah penarinya itu bisa puluhan. Iya, nggak perlu Mas. Artinya nggak perlu satu sanggar gitu, nggak perlu satu semua penari enggak. Tapi justru yang akan diundang pada Lokakarya ke depan dengan sistem daring ini adalah yang akan terlibat Mas. Yang akan menjadi panitia-panitia. Siapa tim kreatif, siapa kuratornya, siapa direktur festival, itu harus udah panjenengan rembuk dengan teman-teman dari komunitas gitu. Jadi siapa nanti yang akan menjadi isi publikasi, teman-teman dari kecamatan mana yang akan menjadi menghandle tentang kegiatan pengelolaan pengetahuannya dan seterusnya. Jadi justru jangan satu kelompok tarian dibawa, enggak seperti itu gitu. Nanti makanya di dalam Zoom meeting berikutnya itu sudah tersusun kepanitiaan dari penyelenggaraan itu yang terdiri dari berbagai komunitas, berasal dari berbagai sanggar, berasal dari mungkin bisa perwakilan dari Karang Taruna, dari adat, dari ini macam-macam. Baik Bu, mungkin kami nanti rancang format kepanitiaan sementara untuk pertemuan berikutnya dan kami akan minta komitmen nama-nama yang tercantum untuk ikut pada saat pertemuan 13 April nanti. Ya, tentunya penunjukan itu berdasarkan kapasitas kerja. Mereka mampu duduk di situ. Mereka misalnya si A, oh ini memang sudah sering mengerjakan persoalan perancangan publikasi. Oh, yang B sudah sering melakukan kegiatan terkait dengan persoalan kerjasama dan sebagainya dan sebagainya. Baik Bu, apa bisa dikirimkan contoh semacam format? Akan saya minta WA panjenengan bisa ditulis di message Mas. Iya. Ya. Tulis di message atau di kolom komentar juga bisa. Ya, di kolom komentar Mas. Ya. Ada komentar dari Bu Ripka? Bu Ripka mungkin bisa kasih komentar mengenai kesiapan masyarakat di sana. Bu Ripka ini salah satu staf Lembang di sana. Oke. Bu Ripka, halo Bu Ripka, apa kedengaran suara kami? Bu Ripka? Iya.
Ya, mungkin bisa dikasih gambaran mengenai nama-nama 35 nama yang waktu itu kami minta, yang dititip ke Pak Benyamin. Bagaimana kesiapannya kira-kira mengenai kepanitiaan ke depan. Karena tadi sudah didengarkan bersama, kita harus ikut serta dalam pelatihan online ini, baik ikut bersama maupun masing-masing. Ada 5 nama, Pak. 35 nama, Bu, yang itu hari dikirim Pak Lembang. Oh, nanti saya koordinasi, soalnya kebanyakan yang kayak sejarawan itu enggak punya gadget. Jadi Ya, mungkin dikumpulkan di satu di tempat untuk ikut meeting seperti ini. betul Bu, bisa seperti itu. Kalau memang di daerah Lembang sana, Kecamatan Bituang tidak memungkinkan sinyalnya, bisa juga kami pusatkan di kantor dinas ini. Mungkin bagus kalau di kecamatan saja karena jauh. Ya, bisa juga. Ya, Bisa kita bagi dua lokasi. itulah kami akan minta komitmennya. Ya. Apakah teman-teman di bawah sanggup untuk bikin sendiri? Kalau memang tidak memungkinkan, baru kita ajak ke sini. Kalau memungkinkan, bikin sendiri forumnya di sana. Nanti saya koordinasi dengan Pak Lembang karena sementara ikut musrembang Pak, jadi tidak ini kalau saya. Ya. Nama-namanya sama Pak Lembang, itu hari Pak Lembang yang Iya, betul. Betul, ya, nah kebetulan saya di rumah. Dan panitianya itu Bu, seperti yang disebutkan tadi, harus yang punya kapasitas memang di dalam menguasai. Bukan. Ya. Panitia-panitia nantinya ke depan itu harus memang mengetahui apa tugasnya nantinya. Oke, siap Pak. Nanti saya koordinasi dengan Pak Lembang juga. Kalau bisa dikasih juga gambarannya seperti apa supaya bisa kita ambil yang memang berkompeten di bidang itu. Iya, saya sudah ini ada nomornya Bu Fafa ya, Bu Fafa di kolom komentar Bu. Nanti kalau tidak dapat dari Bu Fafa, saya yang akan kirimkan format kepanitiaannya. Atau kalau perlu kami turun lapangan nanti sebelum pertemuan kedua, kita sama-sama bentuk kepanitiaan berdasarkan format yang dikirim. Bagusnya seperti itu, karena yang mengerti soal mak nenek di sini kebanyakan tidak punya gadget. Ya orang tua ya. Iya. Jadi nanti tuh cocok dipusatkan, mungkin ada 2, kalau tidak bisa 1 di dinas, mungkin 2 tempat, mungkin di kecamatan. Iya, bagusnya di kecamatan karena kejauhan kalau di Makale. Karena kalau mau ke Makale kan kejauhannya. Ya, betul. Kita 2 tempat lah, 1 di Makale kami Iya. di dinas dan di kecamatan, di kecamatannya karena Nanti kan terlalu jauh. Oke, saya tulis saya nomorku di kolom komentar supaya sekalian WA siapa tahu ada yang ini. Iya, silakan Bu, saya catat. Iya. Mungkin selanjutnya sebelum lokakarya ini berakhir, Bapak Semi ingin memberikan sedikit tanggapan ataupun komentar terkait paparan singkat mengenai rangkaian kegiatan festival adat Manene ini. Silakan. Iya, tadinya saya berpikir ritual ini sudah tidak memerlukan lagi dukungan finansial tadinya. Karena saya kira ritual ini kan memang sudah kesadaran dari masyarakat gitu, yang memang sejak awal mungkin tidak butuh dukungan sponsorship gitu. Sebenarnya apa yang kemudian dia membutuhkan dukungan sponsorship atau ya untuk kepentingan ritual itu sendiri gitu. Biaya produksi apa saja gitu. Apakah untuk membeli babi misalnya. Kalau memang sudah ritual ini adalah kesadaran dari masyarakat, kan dia udah organik tuh, udah jalan sendiri gitu. Tapi saya tadi dengar malah ini hampir punah gitu ya. Kemudian saya kira perlu prinsip kehati-hatian di dalam membuat festival yang
berangkat dari ritual adat. Meskipun tadi disinggung salah satu yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah warga setempat, tapi saya perlu tahu sejauh mana komunikasi berlangsung antara tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga adat di sana gitu. Karena kan sebuah festival misalkan dalam konsepsi modern, salah satunya dia membutuhkan misalkan keuntungan finansial, ditandai misalkan dengan adanya sponsorship gitu. Pada suatu waktu saya pernah jadi bagian dari masyarakat adat di Jawa Barat. Kami melakukan acara Serentahun, tapi di tahun tertentu tiba-tiba banyak sekali sponsor dari perusahaan rokok gitu, dan rasanya menjadi asing gitu. Hal-hal seperti ini juga penting untuk dipikirkan. Kemudian teman-teman seperti yang ditekankan oleh Bu Fafa, memang ini harus punya kesadaran bersama gitu. Kesadaran bersama ini kan tadi membentuk komunitas, pikiran antar komunitas itu punya pikiran yang sama gitu. Kemudian komunikasi antara dinas dan komunitas dan juga lembaga adat itu harus pada komunikasi yang objektif. Saya membayangkan kegiatan nanti itu ada pembesaran kan, ketika dia mau menjadi festival yang sistemnya modern. Tadi Bapak menambahkan nanti ada kegiatan UMKM dan segalanya gitu ya. Nah, berarti kan ini modus kerja yang tambahan dari ritual itu. Saya juga sempat melihat ukiran-ukiran kayu gitu, itu sangat potensial untuk kemudian jadi produk UMKM. Kemudian ada kerbau, ada babi, itu kan juga menarik. Apakah nanti misalkan bisa menjadi olahan kuliner tradisional yang kemudian bisa disajikan di dalam festival gitu. Kemudian juga yang terpenting penting memproduksi pengetahuan. Tadi disinggung akan adanya lokakarya atau seminar gitu. Nah, ini penting melibatkan para pihak, misalkan antropolog dan segala macam, sehingga pengetahuannya bisa secara lebih sistematis dicatat, dan festival ini bisa menghasilkan buku gitu, outputnya buku atau film dokumenter yang dibuat secara lebih baik. Di media sosial, di YouTube itu ada individu-individu yang menayangkan ritual ini. Beberapa cukup informatif, misalkan tentang struktur, bagaimana mayat itu diangkat dulu, kemudian petinya dibuka, kemudian diberikan pakaian atau diangkat dulu, diberdirikan di sebuah kayu gitu ya. Nah, itu kan satu informasi yang menurut saya sangat edukatif buat kita penonton dari luar daerah itu. Nah, dengan adanya Indonesiana, segala produksi pengetahuan itu akan lebih dimaksimalkan, dengan catatan baik teman-teman dinas maupun teman-teman komunitas punya kesepakatan untuk mengerjakan ini semua secara lebih sungguh-sungguh gitu. Tentu saja di Indonesiana tuh setahu saya tidak ada dukungan yang sifatnya fresh money, yang sifatnya selebrasi, tapi kita fokus aja ke sana, ke produksi pengetahuan, pengembangan SDM di Toraja gitu. Saya juga kan perlu tahu sebenarnya objek kemajuan kebudayaan yang ada di Toraja ini apa saja selain ritual, pengetahuan adat. UMKM-nya juga belum terlihat secara lebih lengkap gitu. Saya kira ini penting teman-teman juga melakukan riset ulang, atau OPK itu dicatat lagi sehingga festival ini bisa menjadi lebih besar gitu. Selain memang kita substansinya adalah ritual adatnya. Demikian dari saya. Terima kasih Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Seni.
Saya juga ingin mengingatkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bahwa Lokakarya Kabupaten Tanah Toraja pada sesi kedua akan diadakan pada tanggal 13 April tahun 2023 di jam yang sama, yaitu jam 9 WIB atau jam 10 waktu Indonesia Tengah. Pada Lokakarya sesi kedua juga diharapkan untuk melibatkan lebih banyak lagi teman-teman komunitas, dan saya juga kami berharap untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja juga memfasilitasi teman-teman komunitas yang memang memiliki kendala dalam sinyal ataupun akses untuk mengikuti Lokakarya Zoom meeting kali ini. Dan kami juga berharap untuk teman-teman komunitas bersama dinas nanti juga sudah mempersiapkan tim kerja ataupun draft mengenai tim kerja yang sudah dibentuk dan juga sudah didiskusikan bersama-sama. Dan juga nanti pada Lokakarya sesi kedua, dinas bersama komunitas juga bisa menjelaskan lebih rinci lagi terkait kegiatan di 3 hari pelaksanaan festival tersebut, seperti apa saja kegiatannya dan bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang akan diadakan. Sebelum Lokakarya ditutup, mungkin masih ada lagi yang ingin memberikan tanggapan. Ya, mungkin sebagai kami berterima kasih atas segala masukan yang sudah diberikan. Tadi sempat disinggung bahwa dengan atau tanpa adanya Dana Indonesia ini, sebenarnya program ini atau ritual adat ini sudah berlangsung di masyarakat. Hanya dengan bantuan itu akan naik kelas seperti yang ada di panduan program Indonesiana, supaya festival atau ritual yang ada di masyarakat itu naik kelas. Makanya kami tambahkan beberapa item yang kira-kira mensupport baik dari segi pendidikan melalui seminar maupun perputaran roda ekonomi melalui pameran. Di RAB juga kami cantumkan ada biaya dokumentasi, itu akan kami betul-betul dokumentasi secara baik untuk disebarluaskan baik melalui media sosial maupun dalam bentuk cutting CD yang akan dibagikan baik ke sekolah maupun dinas-dinas terkait. Beberapa dari kami juga memang berlatar belakang antropologi, jadi kami akan sebisa mungkin menulis apa-apa makna filosofi dari pelaksanaan ritual adat mak nenek ini yang akan jadi rujukan bagi pembelajaran lokal di sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Ada tambahan? Mungkin kami akan maksimalkan di pertemuan kedua melalui 2 titik Zoom meeting, satu di kecamatan yang dihadiri oleh komunitas, dan satu di dinas, dan kami akan pusatkan di aula. Berhubungkan kegiatan hari ini juga cukup beragam, jadi terbatas juga teman-teman di dinas yang bisa ikut. Kedepannya kami akan maksimalkan. Jadi kalau ada nanti format yang sudah dikirimkan oleh Bu Fafa, kami akan turun lapangan bersama dengan komunitas membentuk kepanitiaan sesuai dengan susunan kepanitiaan yang akan dikirim. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arifudin. Karena jam sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, maka Lokakarya sesi pertama ini sudah berakhir dan izinkan saya untuk menutup. Terima kasih kepada Bapak Benyamin, Bapak Henok, dan juga Bapak Arifudin, serta teman-teman lain yang berada di Kabupaten Tanah Toraja. Lalu terima kasih kepada Ibu Fafa Utami dan juga Bapak Semi Ikra Anggara, dan juga teman-teman PTLK yang sudah bergabung. Semoga kita dapat berjumpa kembali di ruangan Zoom meeting ini pada 13 April 2023 untuk mengadakan sesi kedua Lokakarya Kabupaten Tanah Toraja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.